Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami sudah tersambung dengan Ustadz kita, Ustadz Nasuh Hafaki, SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz selalu menyempatkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, seperti biasa untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami ajak Anda untuk bergabung melalui telepon di 0231849329, atau Anda juga bisa pergunakan WhatsApp kami di 081324951935. Untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo, Anda juga bisa berkirim chatnya di sana. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui channel YouTube RRI Cirebon, bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang kemerdekaan dengan kekuatan keimanan dan juga keamanan. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuh Hafaki, SAGMESY. Mangga, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-malikid dayyan, wassalatu wassalamu Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala magriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrat dan iradatnya, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui siaran RRI, Radio Kanal Inspirasi. Salawat mahas salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi khusus di bulan Agustus, tepatnya hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, saya akan menyampaikan tentang tema kemerdekaan dengan kekuatan keimanan dan keamanan. Para pendengar dimanapun berada, agar kualitas ibadah yang kita lakukan bisa berhasil maksimal, tentu ketenangan dan keamanan dalam beribadah menjadi faktor yang penting. Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan keimanan saja. Kuatnya keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan lingkungan agar ibadah
bisa dilaksanakan dengan khusyuk, hudur, dan tenang. Dan alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, didukung dengan kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari konflik yang menjadi ibadah kita menjadi tenang. Semua itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut dan harus kita syukuri serta terus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan karunia ini yang pada akhirnya kenikmatan ini dicabut oleh Allah dan kita beribadah di bawah bayang-bayang konflik dan ketidakamanan. Dengan terus bersyukur dan merawat situasi dan kondisi ini, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur, dan kenikmatan ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah telah berfirman, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kata Allah, aku akan menambah nikmat-nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atas nikmat-nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentu tidak mudah. Terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi. Selain bermanfaat untuk hal-hal yang positif, yakni kemudahan menyebarkan informasi di era digital, juga rawan diselewengkan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam beragama dan berbangsa. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik dalam menyerang dan menggerakkan orang untuk bisa dipengaruhi. Namun, propaganda melalui internet, khususnya di media sosial, terus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama dan bernegara yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Berbagai macam aliran dan paham keagamaan transnasional melakukan penetrasi yang ingin mengubah tatanan beragama dan berbangsa di Indonesia ini. Muncul berbagai macam aliran paham radikalisme dan paham-pahaman yang lainnya seperti khilafiyah dan lain sebagainya. Hal ini tentu harus kita waspadai bersama dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan melalui digital media sosial pada narasi-narasi yang ingin mengganti sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat cinta tanah air harus terus kita gelorakan, baik di dunia nyata, terutama di dunia maya. Cinta tanah air sebagian daripada keimanan. Hubbul watan minal iman. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita bohong ataupun hoax di melalui media sosial belakangan ini cukup meresahkan masyarakat. Sebab berita bohong bisa menyerang seluruh aspek kehidupan, mulai dari isu agama, isu politik, isu kesehatan, bahkan isu yang lainnya. Termasuk
isu politik di tahun politik sekarang ini, yakni menjelang pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi sampai ke tingkat nasional akan terjadi pergantian presiden dan wakil presiden. Dampak negatif dari berita bohong adalah merusak karakter manusia yang berpotensi mengancam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan sampai mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berpikirlah terlebih dahulu atau bertabayunlah minta penjelasan sebelum berita itu disebarluaskan. Karena penjajahan gaya baru yang akan memecah belah umat dan bangsa, salah satunya melalui beredarnya berita bohong atau hoax melalui media sosial. Berita bohong melalui media sosial merupakan ghazwatul fikr, artinya perang opini yang akan mengancam keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang yang memproduksi berita bohong adalah orang-orang yang fasik dengan tujuan untuk merusak agama, untuk mengadu domba rakyat dan memprovokasi umat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai kaum muslimin untuk berhati-hati, untuk meneliti dan mengkonfirmasi berita yang datang kepadanya. Khususnya berita itu datangnya dari orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Berita bohong ataupun hoax dengan berbagai macam modelnya, di antaranya kita ikut menyebarkan isu, padahal isu tersebut diketahui tidak benarnya, maka perbuatan tersebut dikategorikan dosa besar ataupun fujur. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan akan mengantarkan kepada perbuatan fujur atau dosa besar. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa besar atau fujur akan mengantarkan kepada neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah lisan kita, jagalah tangan kita yang senantiasa menekan atau menulis di HP Android untuk membuat berita bohong ataupun menyebarkan berita bohong. Ingat, jarimu adalah harimaumu. Mari kita bijak dalam bertutur kata. Mari kita berbijak dalam bertukar informasi. Saring terlebih dahulu sebelum berita itu di-sharing. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim yang baik, orang muslim yang sejati adalah orang yang mampu membuat rasa aman untuk orang lain dari lisannya maupun dari tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang ke-78, yang terbebas dari penjajahan secara fisik, juga kita terbebas dari penjajahan non-fisik, yakni kita hindari penyebaran berita-berita bohong di dunia maya melalui handphone. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang yang melupakan sejarah bagaimana bangsa ini didirikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah merusak tatanan yang sudah damai ini. Kita bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara ini. Kita bisa belajar dari kasus negara-negara lain seperti di Timur Tengah yang kini menjadi konflik berkepanjangan atau perang, seperti yang terjadi di Suriah, di Afghanistan, Irak, dan lain sebagainya. Beribadah di sana susah dan menguatkan keimanan pun sulit. Semoga kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia bisa kita pertahankan sehingga keamanan akan terus kita rasakan yang berbuah kepada semakin kuatnya keimanan kita, semakin kuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Jauh dari disintegrasi, jauh dari provokasi, dan semoga bangsa Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang mampu menegakkan keadilan serta mensejahterakan rakyatnya sehingga terwujud suatu bangsa dan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin Mbak Risma, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersama-sama berdialog melalui Mbak Risma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon ya di 0231849329 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo bisa langsung berkirim chatnya. Begitupun juga untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui channel YouTube RRI Cirebon juga langsung bisa berkirim live chatnya di sana ya. Baik, langsung kita sambil menantikan pendengar yang bergabung melalui telepon, Ustadz, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita pagi ini. Ada Mbak Fikriyah di Tengah Tani. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya apa sebenarnya makna hakiki dari kemerdekaan untuk kita umat muslim ini. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Silakan Ustadz. Ulangi, apa makna kemerdekaan yang sesungguhnya, yang hakiki katanya menurut kita nih sebagai umat muslim. Oke, terima kasih Mbak Fikriyah di Tengah Tani. Apa makna sesungguhnya dari kemerdekaan itu ya? Yeah. Kita dilahirkan oleh Allah itu kan merdeka. Jadi hakiki dari kemerdekaan bebas dari berbagai macam apapun. Kita tidak terkungkung oleh apapun. Secara lahiriah begitu. Kemudian secara kemasyarakatan kita terbebas pula dari hal-hal yang mengancam keberadaan kita, gitu. Sehingga kita butuh yang namanya kebebasan. Namun tanda kutip ketika bebas pun tidak boleh orang lain pun terganggu atas kebebasan kita juga. Nah, disitulah ada saling menghargai, ada saling menghormati, dan seterusnya. Contoh konkret, kita bebas untuk contoh yang paling kecil saja, menyetel sebuah radio lah di tempat tertentu. Kemudian walau kita bebas, tetapi ingat tetangga kita
jangan sampai radio yang kita miliki ini volumenya suaranya itu bisa mengganggu pada pihak lain. Bebas dalam menggunakan, tapi kita harus menghormati orang lain. Sehingga ketika ingin kita dihormati, maka hormatilah orang lain terlebih dahulu. Kita juga bebas, tapi jangan terlalu kebablasan itu. Apalagi dalam skup yang luas, kita sebagai warga negara yang baik, bagaimana kita melakukan hal-hal yang positif kepada orang lain, terutama untuk diri kita. Jadi makna dari kebebasan yang hakiki itu adalah kita tidak tertekan, kita tidak terkungkung dalam hal-hal yang kita akan lakukan itu. Dan tentu ingat juga, hak-hak orang lain pun kita harus menghargainya. Demikian Mbak Risma. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita sapa pendengar yang sudah bergabung melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayunda. Iya, Pak Rubin sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mangga silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita berbicara karena hari kemerdekaan. Iya. Jadi bicara masalah kemerdekaan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan salam kebangsaan yang kita semuanya lupa. Jadi waktu kita sekolah dulu kan kita ada salam kemerdekaan. Salam perdana berbunyi merdeka. Itulah salam kebangsaan yang kita kadang-kadang lupa. Sekarang paling salam kita ada lagi ini dan itu lah salam kebangsaan kita lupa. Lah sesudah itu memaknai kemerdekaan tadi yang telah saya katakan, nyatanya kita ini sudah merdeka apa belum? Karena merdeka dalam arti yang luas, hati kita belum bisa merdeka. Kita masih punya rasa takut. Kadang-kadang kita dibohongi, sebagaimana Ustaz katakan, ada berita bohong kita menelan mentah-mentah, lalu kita sebarkan, dan kadang-kadang kita juga percaya, walaupun kita barangkali kita dianggap berpendidikan, kita pun mudah percaya. Nah, macam ini bagaimana kita mengatasinya supaya kita tidak mudah percaya begitu. Lalu yang kedua, kemerdekaan dalam arti kita boleh berbicara kalau kita melanggar aturan, apakah itu tidak kena aturan? Jadi kita boleh berbicara, tapi seperti di Swedia, kebebasan berbicara, kebebasan beragama. Tapi kalau membakar kitab suci, itu kan menyinggung pihak lain. Nah, yang macam ini kita semuanya merasakan rasa takut dan sebagainya. Mohon bagaimana langkah-langkah kita Ustaz untuk menghadapi macam ini, supaya kita teguh, tegap, dan menantang kemerdekaan ini dengan hati yang berjiwa besar. Barangkali itu saja Ustaz. Mohon kiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz. Merdeka. Salam kebangsaan. Nah, gitu. Iya. 78 ya, Risma. Iya. Mudah-mudahan kita merdeka, baik merdeka dalam kondisi fisik maupun merdeka dalam dunia maya. Amin, amin. Ya Melalui apa ini? Kita sadari Pak Derubin dan semua para pendengar yang belakangan ini akan memecah belah umat dan bangsa itu adalah melalui media sosial ternyata. Iya. Seliweran berbagai macam berita-berita bohong. Apalagi tahun sekarang kan adalah tahun politik. Bagaimana untuk mengganjal salah satu di antara pasangan atau calon bakal calon lah gitu loh. Ataupun yang suka akan membuat framing yang berlebihan, yang tidak suka membuat framing yang kebablasan kadang-kadang. Iya. Ada istilah Jawa wong sengit ora kurang penganggit bahasanya itu ya. Wong seneng ora kurang pengalem. Nah, maka inilah hati-hati dalam hal menyebarluaskan berita bohong. Khawatir walaupun kita bebas dalam berekspresi, bebas dalam menyebarkan berita-berita kepada dunia maya ini, tapi ingat hati-hati karena khawatir akan jatuh, akan tulaknya atau bahayanya pada diri kita juga. Maka
salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Nah itu. Ketika seorang muslim yang baik itu adalah mampu membuat rasa aman ke orang lain itu baik dari lisan kita maupun dari tangan kita. Ternyata Nabi 14 abad yang lalu itu Nabi telah memberikan warning, memberi kehati-hatian kepada kita antara ucapan dan tangan ternyata. Kalau dulu lisanmu atau lidahmu adalah harimaumu, sekarang berubah. Tanganmu, jarimu adalah harimaumu. Ini dunia maya kan melalui jari kan gitu. Maka kita melihat dari berita-berita bohong di masyarakat ini, tingkat kepercayaannya itu tinggi loh. Antara 50 sampai 80% tingkat kepercayaan atas berita-berita bohong itu. Di mana berita bohong ini memframing kaitnya dengan keagamaan, pemahaman keagamaan melalui transnasional itu, paham-paham transnasional. Seperti maaf, kategori tanda kutip itu khilafiyah, dan namanya radikalisme dan seterusnya, akan ingin mengubah tatanan kenegaraan yang sudah kita upayakan kemerdekaan tersebut. Gitu. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk menghindari hal tersebut? Maka sikap kita menghindari hal tersebut tentunya kita harus memiliki keimanan, kekuatan, keyakinan bahwa mana yang benar itulah yang kita sampaikan, mana yang salah itulah harus kita hindari. Gitu. Yang kedua, kita pun harus kehati-hatian dalam menilai apapun berita-berita tersebut. Jangan mudah kita untuk membagikan ataupun men-share berita itu selagi berita itu tidak harus kita teliti terlebih dahulu maksudnya. Bila perlu tabayun. Nah, biasanya kalau di berita-berita bohong itu, contohnya melalui media sosial itu, di saat hal-hal yang menurut kita tidak baik, bahkan tidak baik, ini pemahaman kita sendiri, maka jangan mudah untuk menyebarluaskan itu. Ya, narasi-narasi dari berita bohong itu, baik ucapan maupun tulisan dalam media sosial ini, kita teliti terlebih dahulu. Jangan sampai kita mudah menyebarluaskan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memberi warning kepada kita dalam surat Al-Hujurat, kan saya sampaikan tadi. Ketika kita memiliki ataupun datang suatu kabar di mana kabar itu tidak benar, maka kita jangan mudah untuk menyebarluaskan. Khawatir kalau berita itu tidak benar kemudian kita menyebarluaskan, khawatir akan menjadi musibah, menjadi malapetaka. Nah, inilah contoh konkretnya yang terjadi di Timur Tengah itu. Di framing begitu hebatnya pemahaman tentang keagamaan, tapi justru menjerumuskan bangsa itu sendiri. Dan langkah yang kita laksanakan itu kehati-hatian juga. Boleh kita punya teman, tapi diteliti juga teman itu yang menjadi baik untuk kita. Kita boleh berkolaborasi dengan orang lain, tetapi kita ingat mana yang baik itulah kita laksanakan, mana yang tidak baik itu kita jauhi. Itu demikian Mbak Isma. Baik, terima kasih Ustadz, dan selanjutnya kita kembali sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari dan Ustadz Nasuha Fakri. Merdeka. Oh, Masya Allah. Pak Ustadz sudah hafal. Pak Derubin, sebetulnya Pak Ustadz setiap ketemu juga bicara merdeka. Masya Allah. Bangga ketegangan kita. Iya, Pak Ustadz. Iya, tadi kalau seseorang lalu merasa dirinya merdeka, kemudian dapat berita-berita hoax dari medsos itu, tapi merasa dia itu merasa, wah,
saya ngerti nih, saya paling tahu begitu Mbak Lisma. Lalu inilah saya akan berjihad untuk membela kebenaran, untuk agama dan bangsa saya yang sudah salah jalan ini. Saya yang benar, ayo laksanakan. Dan dia sulit untuk dibelokkan, percaya dengan dirinya sendiri yang sudah terbius dengan medsos itu, yang merasa paling tahu. Nah, yang begini ini Pak Ustadz, bagaimana cara mengingatkannya dan apa akibat dari apa yang diyakininya itu? Karena dia merasa itu yang benar. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Ustadz. Ya, kaitannya dengan berita bohong emang menjadi persoalan karena melalui media cetak atau media sosial ini akan merusak karakter manusia itu sendiri. Iya. Bahkan khawatir akan mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga. Bahkan akan mengancam kedaulatan bangsa dan negara juga. Maka kita harus berhati-hati hal demikian, masalah berita bohong itu. Apalagi berita bohong, saya sampaikan tadi, rasa kepercayaan itu tinggi banget. Ketika kita digempur oleh berita-berita yang tidak benar, maka khawatir kita akan terbius oleh berita-berita tersebut. Dan seakan-akan dia akan berjihad dan seterusnya. Karena salah satu di antara media sosial ini ada semacam propaganda. Memecah belah umat ini kan melalui mengadu domba itu melalui media sosial ternyata. Dulu juga sama waktu zaman penjajahan juga. Bagaimana cara mengadu domba rakyat satu dengan rakyat yang lain. Cuma bedanya kalau dulu melalui kenyataan, sekarang melalui media sosial. Nah, lebih susah dulu daripada sekarang mempengaruhi kaitannya dengan pemahaman keagamaan dan juga pemahaman tentang kebangsaan ini. Maka oleh karena itu kita, walaupun kita ngaku benar sendiri, itu yang salah. Maka ketika ada hal-hal orang tersebut itu akan menjadi mengaku benar sendiri, maka kita sebagai orang yang baik maka harus menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita memberikan nasihat, menyadarkan orang tersebut. Karena yang paling susah itu adalah menyadari juga, gitu loh. Nah, di saat kita tidak mampu untuk menyampaikan hal-hal yang tadi, maka kita bagaimana caranya untuk mengubah? Karena kata Nabi, man ra'a munkaron falyughayyir, gitu lah. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah falyughayyir. Apa rubahnya? Dengan biyadi, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Kekuasaan maksudnya. Kekuasaan ini bisa melalui undang-undang, aturan-aturan yang ada. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, dengan tangannya, maka fabiqalbi, dengan hati mendoakan supaya orang itu menjadi sadar atas kekeliruan yang dia laksanakan itu. Nah, apalagi sekarang luar biasa, kemarin terjadi penangkapan dari seorang ASN, seorang pegawai negeri itu yang ada di Bekasi ini. Ya, inilah kita kehati-hatiannya. Maka terorisme, radikalisme itu semuanya mengancam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka keimanan ini tidak cukup, tapi didukung dengan keamanan, didukung dengan kedamaian ini. Maka kemerdekaan yang kita raih sampai 78 tahun ini, kita semua pertahankan keamanan dan kenyamanan, kedamaian, supaya keimanan kita, ketakwaan kita menjadi kuat, sehingga ibadah kepada Allah pun akan khusyuk dan tenang. Jangan sampai terjadi seperti di Timur Tengah itu. Mungkin ketika terjadi konflik, perang saudara antara satu dengan yang lain, sini Allah Akbar, sana Allah Akbar,
ini khawatir akan menjadi malapetaka tidak hanya di dunia, di akhirat. Al-qatil wal maqtul finnar nanti. Orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Pahamnya sama-sama dan sebenarnya beda sedikit dalam pemahaman keagamaan menjadi masalah. Jadi itu kaitannya dengan bagaimana? Kaitannya dengan melihat ataupun menanggapi orang-orang yang ngaku benar sendiri itu. Maka kita taat, harus kita amar ma'ruf dan nahi munkar, memberi nasihat. Karena kata Allah, orang yang tidak rugi adalah saling nasihat, menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bil haqq itu ya. Saling nasihat dalam kebenaran itu. Demikian Mbak Desma. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya kita sapa juga pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya Ustadz ya. Ada Ibu Aminah di Gantar. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga umat muslim, apakah memang kita diwajibkan untuk memasang bendera ketika 17 Agustusan ini Ustadz? Terima kasih dan mohon maaf kalau pertanyaannya kurang pas. Mangga silakan Ustadz. Ya, kaitannya dengan memasang bendera ini salah satu bukti cinta tanah air. Apapun yang kita lakukan ini sebagai simbol. Nah, simbol kita cinta tanah air, maka kita harus punya identitas diri. Identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia melalui bendera merah putih itu. Maka di saat kita merayakan kemenangan, merayakan apapun yang kita sukai, ya kita ada simbolnya. Salah satu simbolnya adalah bendera itu. Nah, di situ. Jadi bukti cinta tanah air ini adalah melalui simbol-simbol apapun, terutama di Indonesia ini adalah melalui bendera itu. Mudah-mudahan dengan bendera itu punya makna. Warna bendera itu punya makna. Merah itu berani, putih adalah suci. Nah, di situ. Dengan makna itu menjadi kuat. Kita jangan takut atas kemungkaran-kemungkaran itu. Harus kita berani untuk membelanya. Dan hati kita harus lembut, harus suci di saat ada hal-hal yang sifatnya tidak baik itu. Jadi, kaitannya dengan mengerek bendera atau memasang bendera itu suatu keharusan mustahil. Supaya cinta tanah airnya melekat pada diri kita. Di akhir-akhir ini kan, terutama anak-anak kecil kan ini tidak tahu, anak-anak milenial tidak tahu seperti apa dulu kita zaman penjajahan itu, seperti apa cerita bangsa saat waktu dijajah itu. Para pahlawan ini membela mati-matian, jiwa raganya sampai hartanya habis, kurang darah itu untuk mempertahankan kemerdekaan yang kita dambakan. Dan alhamdulillah kita sudah merdeka. Bagaimana wujud syukurnya kemerdekaan ini? Ayo kita bersama-sama merayakan kemerdekaan itu. Salah satu di antaranya bukti cintanya adalah memasang bendera di depan rumah ini. Bila perlu ada warna-warninya, bila perlu ada hiasan-hiasan yang dimana kita merdeka dari penjajahan itu. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon di 0231849329 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo, bisa juga langsung berkirim chatnya di sana. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui channel YouTube RRI, bisa berkirim live chatnya di sana. Kita kembali sapa pendengar Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isna. Iya, Pak Maman, mangga silakan. Alhamdulillah, mesti hafal ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kamu? Merdeka. Sehat ya Pak Ustadz ya. Ya, ini sharing aja ini. Saya beberapa hari yang lalu diminta oleh rekan-rekan guru bahasa Indonesia nih kaitan dengan 17 Agustus. Pak Maman kenapa katanya suka mengoreksi tentang kalimat hari ulang tahun Republik
Indonesia ke 77 tahun yang lalu nih, yang sekarang ke tahun 78. Mengapa itu disalahkan kalimat itu? Saya ulangi lagi. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78. Konteks kalimat ini salah. Saya jelaskan. Karena itu menunjukkan bahwa Republik Indonesia ada 78. Pak Maman, bagaimana konteks kalimat yang benarnya? Konteks yang benarnya adalah hari ulang tahun hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Apa yang 78? Ulang tahunnya. Republik Indonesia tetap satu. Gitu. Ini koreksi aja Mbak Isma untuk teman-teman pendengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Barangkali Pak Ustadz ingin ikut juga mengomentari apa yang disampaikan Pak Maman tadi, Ustadz. Iya, terima kasih Pak Maman, karena Pak Maman adalah guru bahasa Indonesia yang baik. Sehingga hal-hal yang kurang baik ya diluruskan. Jadi yang betul hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Bukan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Emangnya Indonesia ada 78 itu katanya. Ya, oke. Cuma kadang-kadang karena sudah kebiasaan, sudah umum gitu loh. Akhirnya menjadi lumrah gitu loh. Bahasa itu kan salah menjadi kafalah gitu loh, kadang-kadang gitu. Ya, terima kasih atas koreksiannya itu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya juga kita sapa ada Mas Aga nih di Plumbon. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya, sekarang kan tahun politik Ustadz, dan kita pahami betul kalau berbeda pandangan itu dimaklumi. Nah, yang menjadi permasalahan ketika ini ada beberapa kelompok yang memaksakan kehendaknya dan menganggap kehendaknya ini yang paling benar, termasuk juga untuk mengusung salah satu pemimpin kita. Bagaimana kita menanggapinya Ustadz? Kalau kita kasih nasihat justru malah akhirnya nggak baik, akhirnya malah bermusuhan, dan ini diem-dieman ujungnya Ustadz. Bagaimana menyikapi hal ini? Kan memang kita tidak boleh saling memaksakan kehendak ya Ustadz. Terima kasih banyak. Baik Ustadz, silahkan. Ya, salah satu kemerdekaan ini kan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Apalagi di dunia demokrasi, di alam demokrasi itu boleh berekspresi pendapatnya dan sebagainya, tapi tidak boleh memaksakan pada orang lain untuk mengiring kepada paslon ataupun bakal calon itu. Apalagi kata Presiden Jokowi kan ini adalah pesta demokrasi katanya. Kalau pesta seperti apa sih? Apakah ngancam-ngancam? Enggak. Apakah kita harus memaksakan? Enggak. Kita berbeda, itu suatu keniscayaan gitu. Makanya salah satu di antara pilar kebangsaan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita ini. Contoh konkret, partai ada berapa Mbak Risma? Ada berapa ya? Ada 13 kalau 13 ya. Nah itu loh. Tapi partai politik berbeda itu tujuannya apa sih? Tujuannya satu. Ya, ini untuk mengokohkan NKRI kan gitu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara mengokohkan NKRI ini? Maka kita sambung menyambung menjadi satu gitu Pak. Nah, sekarang kan istilahnya zaman tengah kan ada koalisi kebangsaan, koalisi perubahan, mangga itu loh. Namun jangan diframing kepada hal-hal yang sifatnya menyerang pemerintah gitu loh, atau sifatnya mau mengubah ideologi bangsa yang sudah jelas ini gitu loh. Indonesia ini bukan negara agama, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Politik identitas kita harus jauh, buang-buang jauh ini. Kalau sekiranya ada kita berbeda politiknya, berbeda pemahamannya, ya kita utama saling menghargai dan saling menghormati. Jangan sampai kita kebablasan mendukung seseorang juga. Khawatir yang tadinya teman menjadi musuh. Khawatir yang tidak musuh menjadi teman.
Ingat juga istilahnya itu apa itu loh, yang paling abadi adalah kepentingan gitu loh. Dalam politik ya Ustaz ya. Dalam politik ya. Dalam politik itu. Iya. Kepentingan paling abadi gitu loh. Iya. Maka ketika pernah kata Nabi juga, ketika senang seorang jangan kebablasan kesenangannya. Iya. Kalau kita membenci seorang yang kebablasan, kebencian itu boleh jadi orang yang senang bisa menjadi dibenci, atau yang dia dibenci bisa menjadi senang kan gitu loh. Istilahnya kita harus yang sedang-sedang saja. Baik. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik sesuatu yang sedang-sedang saja. Ini kan jadi oleh Fiqh juga, yang sedang-sedang saja. Siap Ustadz. Baik Ustadz, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Sebagai penutup silakan Ustadz. Ya, para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemerdekaan yang kita raih oleh para pahlawan pendiri bangsa itu, ayo kita jaga keamanan itu, jaga kedamaian itu. Walaupun di tahun politik ini kita tetap jaga keamanan dan kedamaian itu. Kalau keamanan dan kedamaian itu bukti dari kemerdekaan itu, insya Allah keimanan kita akan kuat. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun akan kuat. Ibadah kita aman, nyaman, sehingga itulah yang kita harapkan. Maka kemerdekaan itu tidak hanya keimanan saja, tapi keamanan juga harus berimbang, sehingga keamanan dan keimanan itulah kekuatan untuk kita, kekuatan untuk bangsa kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Sehat-sehat, makin sukses ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, Ustadz Nasuha Fakih SAGMES, ya, beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Baru saja bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi kali ini, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.